perkenalkan, saya Desi Yuni Heriska dan di samping saya Arlon SAG, dan di samping saya Yuzi Rizal SPD. Pada kali ini kami akan mendemonstrasikan pemahaman kami tentang modul tip 2.3 yang berbicara tentang coaching dan supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yuzi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Desi. Apa kabar Pak Yuzi? Sehat? Alhamdulillah, saya Bu Desi sendiri gimana? Sehat. Oh, alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat Pak Yuzi. Baik, Pak Yuzi, Ya, Bu Desi. kita akan melaksanakan coaching hari ini atau Oke. pra observasi. Mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Yuzi. Bu Oke, Desi. Bu Pak Yuzi. Oke, lanjut. Baik, pertama-tama saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Oke, Bu Desi. Baik Pak Yuzi, nanti antara coach dan coachee akan saya amati tentang rubrik penilaian. Apakah nanti sudah sesuai dengan alur Tirta, apa belum, dan bagaimana Bapak caranya memberi pertanyaan kepada coachee-nya, dan bagaimana coachee tersebut bisa merespon dari pertanyaan Bapak. Bapak bisa paham? Bisa, Bu Desi. Oke, sebelum kita melaksanakannya. Baik Pak, yang pertama mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Oke, Bu Desi. Pertanyaan pertama yaitu apakah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik, Bu Desi, selanjutnya pada proses coaching ini saya berharap ada 3 kompetensi yang perlu saya tingkatkan, Bu Desi, ya. Pertama, tentu saya sebagai coach tentu ingin, Bu Desi, ya, bagaimana kompetensi kehadiran penuh terhadap coach ini bisa saya tumbuh kembangkan. Yang kedua, saya ingin di sini memupuk rasa mendengar secara penuh, Bu Desi. Artinya saya ingin di sini terasa hadir untuk mendengar si coach. Terakhir, Bu Desi, tentu saya ingin menumbuh kembangkan kemampuan atau kompetensi saya dalam hal mengajukan pertanyaan yang berbeda. Oke, baik Pak, itu yang kompetensi pertama ya Pak ya. Lalu saya ingin bertanya lagi, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin Bapak observasi pada hari ini? Kalau secara spesifik, Bu Desi, dari 3 kompetensi tadi, tentu saya ingin yang nomor 3 yang perlu saya kembangkan. Yang nomor 3 yaitu kompetensi tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi. Karena berdasarkan latihan coaching saya sebelumnya, saya punya kelemahan pada kompetensi nomor 3 tadi. Iya. Karena pertanyaan yang berobat itu penting juga untuk kita tingkatkan lebih baik lagi, Bu Desi. Baik Pak, indikator yang ingin Bapak capai pada kegiatan coaching kita pada kali ini apa Pak? Oke, tentu Bu Desi, karena tadi secara spesifik saya ingin meningkatkan kompetensi yang nomor 3, yaitu kompetensi bagaimana caranya kita bisa mengajukan pertanyaan berbobot. Indikator atas keberhasilan coach ini adalah saya ingin nantinya lahir ke pertanyaan yang berbobot yang bisa menggali ide-ide dari coachee yang akan saya coaching nanti, Bu Desi. Oke, baik Pak, tadi saya sudah dengarkan apa yang ingin Bapak kembangkan pada kegiatan coach dan coachee Bapak ini. Nah, untuk selanjutnya tentu saya akan mengamati bagaimana percakapan Bapak selaku coach dengan coachee-nya untuk melaksanakan kegiatan ini. Mungkin pra-supervisi kita bisa kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan dengan percakapan Bapak bersama coachee-nya ya Pak ya. Oke, Bu Desi. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih kembali, Bu Desi. Assalamualaikum Pak Lon. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Pak Lon, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Yuzi gimana? Alhamdulillah sehat juga Pak Lon. Oke, baik Pak Lon, beberapa hari lalu, 2 hari yang lalu Pak Lon mengajak ketemuan di sini Pak Lon, Ya. melalui WA. Jadi saya sedikit terkejut juga ini. Ada hal apa ini Pak Lon mengajak ketemuan seperti ini Pak Lon? Oh iya Pak Yuzi, saya ada masalah nih. Oke, oke. Jadi mungkin dengan bertemu dengan Pak Yuzi mungkin masalah ini mungkin adalah jalan keluar sedikit. Masalahnya saya menemukan di kelas anak-anak saya ini ketika belajar itu mereka kurang semangat, tidak semangat, kemudian kurang termotivasi mereka. Nah itu apanya.
Oke, jadi Pak Lon, jadi pertemuan ini Pak Lon mengajak pertemuan untuk melakukan proses coaching Pak Lon ya, Ya, dengan masalah yang Pak Lon alami, yaitu Pak Lon merasakan bahwa murid-murid Pak Lon merasa kurang semangat dan ya, kurang termotivasi Pak Lon ya, ya, ya. terhadap apa yang Pak Lon sampaikan. Oke, baik Pak Lon. Sebelum coaching ini kita lanjutkan nih Pak Lon ya, kira-kira apa nih tujuan yang akan Pak Lon capai dengan proses coaching ini Pak Lon? Oh, dengan coaching ini tujuannya kita ingin mendapatkan apalah, ada perubahan lah, Oke, oke. perubahan terhadap mungkin pola, model dan desain pembelajaran yang menarik itu bagi anak seperti apa, sehingga bisa kita rancang sedemikian rupa supaya bisa memberi efek positif kepada peserta didik kita. Oke, baik Pak Lon. Jadi dari penyampaian tadi, berarti Pak Lon menginginkan perubahan Pak Lon ya, Ya. terhadap apa yang Pak Lon ajarkan di lokal Pak Lon ya. Ya. Kira-kira Pak Lon, kalau kita lebih dalam lagi Pak Lon, perubahan apa yang Pak Lon maksud dengan apa yang Pak Lon sampaikan di kelas? Kita ingin anak-anak kita ini, siswa-siswa kita ini, pembelajaran mereka itu dia bisa kreatif, interaktif, kemudian dengan media-media pembelajaran yang kita buat dan kita berikan kepada mereka, sehingga pembelajaran itu nanti tidak monoton dan tidak hanya memakai sistem ceramah saja. Oke Pak Lon. Kita tahu nih Pak Lon ya, Pak Lon udah hampir puluhan tahun mengajar Pak Lon jadi guru. Alhamdulillah. Tentu Pak Lon banyak pengalaman Pak Lon ya. Apakah Pak Lon pernah mengalami dengan kondisi murid yang seperti Pak Lon sampaikan tadi, dengan merasakan Pak Lon bahwa siswa kurang semangat dan seperti yang Pak Lon sampaikan tadi? Ya, karena mengajar ini udah agak lama juga, jadi mungkin banyak hal-hal yang berkaitan dengan siswa, dengan pembelajaran itu yang kita alami, termasuk juga yang tadi dia tidak semangat dan segala macamnya. Dan inilah yang mau kita benahi, kita rancang media pembelajaran sesuai dengan era kekinian. Oke Pak Lon. Berarti Pak Lon pernah merasakan itu Pak Lon ya. Sekarang Pak Lon dengan kondisi murid yang seperti hari ini yang Pak Lon sampaikan, kira-kira apa tindak lanjut yang akan Pak Lon lakukan? Perubahan apa yang akan Pak Lon lakukan? Ya, kita ingin melakukan perubahan. Pertama mungkin mindset berpikir dulu kita rubah. Oke Pak Lon. Mungkin pola pembelajaran kita yang kemarin itu monoton, tidak menarik. Mindset seperti itu kita rubah dengan pembelajaran yang lebih menuntun, dengan kita siapkan model dan media pembelajaran yang menarik. Itu. Oke, baik Pak Lon, karena tadi Pak Lon bicara tentang metode pengajaran yang Pak Lon berikan kepada murid-murid Pak Lon ya. Kalau kita ibaratkan seperti skala Pak Lon ya, dari 1 sampai 10 Pak Lon. Karena tadi topik kita adalah metode pembelajaran. Jadi kalau menurut pengalaman Pak Lon yang rasakan hari ini, menurut Pak Lon metode yang Pak Lon berikan ke murid, skalanya berapa yang Pak Lon rasakan hari ini? Kita kira hari ini mungkin kita masih berada dalam skala 6. Nah, tentu dengan adanya coaching ini kita ingin merubah skala itu ke arah yang lebih baik lagi ke depan. Oke, bagus Pak Lon. Jadi karena belum ada keinginan ya untuk meningkatkan dari 6 itu. Jadi apa nih rencana Pak Lon agar keinginan Pak Lon ini bisa kita wujudkan? Rencana saya adalah kita ingin melakukan perubahan-perubahan dalam hal desain pembelajaran, metode pembelajaran, hal yang dapat kita lakukan dalam waktu cepat dan dekat itu mungkin melalui metode mentoring. Kalau untuk jangka yang agak lebih lama lagi mungkin melalui workshop, melalui kolaborasi dulu dan koordinasi dulu dengan unsur pimpinan sekolah. Jadi Pak Lon tadi sudah menyampaikan tentang rencana ke depan Pak Lon ya. Jadi kira-kira dari rencana jangka pendek maupun jangka panjang tadi Pak Lon, karena tadi saya dengar nih mentoring dan workshop Pak Lon ya. Jadi kira-kira ini adakah pihak lain yang bisa membantu Pak Lon dalam mewujudkan rencana Pak Lon ini? Pertama, pihak lain yang bisa membantu saya barangkali mungkin teman sejawat. Mungkin kalau di sekolah ini ada beberapa teman sejawat yang memiliki ahli dalam bidang IT,
seperti Pak Rudi itu barangkali bisa kita jadikan sebagai mentor kita untuk menggunakan IT dalam pembelajaran. Jadi dari rencana tadi Pak Lon ya, tentu kita ada tindak lanjutnya Pak Lon. Jadi kira-kira nih kapan nih kita eksekusi nih Pak Lon rencananya ini, kegiatan rencananya 2 Pak Lon ada tadi? Rencananya kegiatan ini mungkin setelah pertemuan kita hari ini mungkin akan segera kita tindak lanjuti dan mungkin kita akan bertemu lagi dengan Pak Yusuf. Jadi bagus Pak Lon. Jadi kedepannya pertemuan selanjutnya tentu progresnya dari Pak Lon kita tunggu nih untuk kedepannya. Jadi ada kemajuan dari Pak Lon sendiri. Oke baik, mungkin itu saja Pak Lon ya. Mudah-mudahan nih coaching ini bisa mencerahkan untuk Pak Lon dan untuk saya sebagai coach Pak Lon ya. Oke, terima kasih Pak Lon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Izi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Desi. Bagaimana sudah melaksanakan coachingnya tadi? Alhamdulillah sudah Bu Desi. Bagaimana proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar, Pak? Menurut yang saya ketahui Bu Desi ya, dari proses tadi saya merasakan lancar dengan coaching ini, walaupun nanti tentu ada yang perlu kita perbaiki nanti. Baik Pak Yuzi, mungkin ngobrol-ngobrol kita kali ini mungkin ada beberapa pertanyaan. Setelah Bapak melaksanakan proses coaching tadi, ada beberapa pertanyaan nantinya yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Apakah Bapak setuju dengan hal tersebut? Setuju Bu Desi. Lanjut, Bu Desi. Oke, yang pertama yang ingin saya tanyakan, apa yang sudah Bapak lakukan sebagai coach bersama coach Bapak selama proses tadi? Oke baik Bu Desi, sebagai coach mungkin kita sama-sama tahu Bu Desi, 3 kemampuan yang dimiliki coach. Pertama tentu kita hadir penuh untuk coach. Yang kedua tentu kita dengarkan secara fokus si coach ini. Yang ketiga tentu pertanyaan berbobot. Menurut saya Bu Desi ya, dari coaching tadi saya sudah melakukan hal itu, tapi saya tentu ingin meningkatkan lebih serius lagi, terus dalam hal yang ketiga tadi Bu Desi. Terus yang kedua nih Bu Desi ya, masalah alur cerita Bu Desi ya, dari 4 itu Bu Desi ya, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana, dan tindak lanjut atau tanggung jawab. Menurut saya Bu Desi ya, saya sudah melakukan hal itu, tapi yang perlu saya kembangkan di sini adalah bagaimana cara kita untuk menggali lebih lanjut tentang rencana dan tanggung jawab dari coach yang kita coaching tadi. Oke, baik Pak Yuzi, tadi sudah saya mengamati bagaimana Bapak melakukan proses coaching dengan coach dengan coachnya. Saya mengamatinya dan ada beberapa yang ingin saya sampaikan ke Bapak. Yang pertama, sesuai dengan apa yang sudah Bapak katakan tadi, bahwa Bapak sudah melakukan fokus ya, Bapak sudah fokus terhadap coach Bapak, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak sudah sudah memiliki kesadaran penuh terhadap kegiatan coach dan coaching ini. Tapi mungkin ada beberapa yang belum masuk ke dalam kategorinya di sini. Mungkin masih ada sedikit kekurangan-kekurangan seperti pertanyaannya untuk lebih ditingkatkan kepada pertanyaan yang lebih berbobot. Saya rasa seperti itu sudah lebih bagus terhadap coachingnya dan memberikan sebuah kesimpulan yang sangat bermakna. Lalu Pak, untuk berikutnya apa yang ingin kedepannya yang ingin Bapak tingkatkan terhadap atau Bapak kembangkan terhadap proses ini? Baik Bu Desi, tentu dari coaching yang sudah kami jalankan tadi dengan Pak Arlon sebagai coach, saya ingin di sini bahwa Bu Desi meningkatkan pertama bagaimana saya bisa mendengarkan secara rasa si coach ini. Artinya kadang sering hilang fokus Bu Desi tentang si coach. Yang kedua, seperti tujuan tadi di awal, bahwa saya ingin di sini bagaimana kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ini bisa saya maksimalkan, karena dengan berbobotlah ini kita bisa menggali lebih lanjut dari coach yang kita coaching barusan tadi. Iya, baik Pak, itu saya rasa juga itu harapan kita semua ya Pak ya. Mungkin luar biasa sekali Bapak pada hari ini, kegiatan kita pada hari ini, untuk kedepannya mungkin kita sama-sama lebih meningkatkan. Assalamualaikum Balon. Waalaikumsalam Pak Yuzi. Gimana kabar Balon, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, mantap Balon. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat Balon ya. Baik Balon, sebelum proses coaching yang akan Balon jalankan dengan Bu Desi sebagai coach Balon ya, ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan Balon. Pertama tentang rubrik penilaian coaching ini Balon. Jadi masalah rubrik penilaian, kita akan menilai nanti, kita akan mengamati bagaimana proses coaching ini apakah sudah berjalan sesuai alur cerita Balon. Selain alur cerita itu, kita juga akan mengamati bagaimana kompetensi inti yang
harus dimiliki oleh peran sebagai coach Pak Lon ya. Selanjutnya Pak Lon, mengenai kompetensi inti coaching Pak Lon, kompetensi apa yang ingin Pak Lon kembangkan dalam proses coaching yang akan kita jalankan setelah ini Pak Lon? Yang ingin kita kembangkan kepada coach kita itu, kita ingin kompetensi intinya adalah ingin melakukan perubahan terhadap model dan desain pembelajaran. Jadi kita mengharapkan coach kita itu nanti bisa memahami itu dengan apa yang dilakukan oleh coach dari coach kepada coach. Baik, Polon, dari kompetensi yang ingin Polon kembangkan lebih lanjut lagi, secara spesifik kompetensi mana yang ingin kita observasi lebih lanjut Polon? Lebih spesifiknya. Kompetensi itu kan ada fullness, kemudian ada pertanyaan berbobot, kemudian ada tadi pertanyaan berbobot, ada fullness, rasa kehadiran penuh. Barangkali yang ingin kita kembangkan lebih lanjut itu adalah karena mungkin itu ada kekurangan kita mungkin berkaitan dengan pertanyaan berbobot itu mungkin kompetensi. Oke, selanjutnya nih Polon ya. Menurut Polon, karena tadi Polon spesifik untuk menilai lebih lanjut masalah kemampuan pertanyaan yang berubah tadi Polon ya. Jadi menurut Polon indikator ketercapaian seperti apa yang Polon harapkan dari pertanyaan berubah tadi? Kita ingin melahirkan nanti dari coach itu lahir pertanyaan-pertanyaan berbobot dan pertanyaan-pertanyaan yang penuh makna sehingga memberi implikasi positif kepada peserta didik maupun coach kita. Oke, baik. Baik Polon, selanjutnya Polon ya, kita lihat dari proses coaching yang akan kita jalankan setelah ini Polon. Semoga coaching Polon dengan kondisi sebagai coachingnya berjalan lancar dan sesuai dengan seperti apa yang Pak Lon harapkan tadi Pak Lon. Ya. Oke Pak Lon, semoga jalan lancar Pak Lon. Mudah-mudahan. Supervisi ini. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Pak. Beberapa hari yang lalu ada panggilan tak terjawab. Bu Desi menghubungi saya, namun karena ada sesuatu hal saya belum sempat menjawab. Mungkin ada yang bisa dibantu Bu Desi? Iya Pak, kemarin saya nelpon Bapak tapi tak diangkat ya, tak apa-apa. Sekarang Bapak punya waktu? Alhamdulillah kita punya waktu lebih kurang 15 menit sampai 20 menit. Iya Pak, ini ada beberapa hal yang saya ingin kita berdiskusi bersama sepertinya nih Pak. Ada problem sepertinya saya dalam menghadapi siswa-siswa saya ini. Apa itu kira-kira problemnya yang mungkin bisa kita diskusikan dan kita pelajari? Iya Pak, begini Pak. Saya itu kan setiap hari Senin ini itu mengajar di kelas 3 IPS. Nah, mata pelajaran saya kan akuntansi. Saya jadi kurang semangat atau bagaimana ya Pak namanya melihat situasinya yang mana anak-anak itu pas jam-jam terakhir itu selalu tidur. Selalu tidur dan tidak memperhatikan saya di dalam proses PBM-nya Pak. Jadi kira-kira dari persoalan-persoalan yang Ibu hadapi itu, kira-kira apa tujuan dari pembicaraan kita kira-kira yang ingin Bapak dapatkan hari ini? Iya, tujuan saya berbicara seperti ini, tentunya saya menginginkan nantinya setelah kita berbicara, ngobrol seperti ini, ada hendaknya perubahan terhadap cara siswa-siswa saya di dalam melaksanakan proses PBM itu, Pak. Ya, bagus sekali. Jadi kira-kira perubahan seperti apa yang ingin coba Ibu lakukan? Perubahannya kira-kira yang saya ingin lakukan yaitu kira-kira saya menginginkan anak-anak ini bisa fokus terhadap materi yang saya ajarkan, Pak. Ya. Kira-kira rencana spesifik yang ingin Ibu lakukan ini apa kira-kira? Rencana spesifiknya tentunya saya ingin merubah cara anak-anak ini dalam proses PBM. Saya menginginkan nantinya di dalam pembelajaran itu diberi sentuhan-sentuhan lain seperti memasukkan media pembelajaran, memasukkan kehadiran utuh atau main fitness ke dalam
proses PBM-nya. Itu yang saya inginkan, Pak. Berarti itu ini rencana yang ingin Ibu lakukan ya. Kira-kira untuk melaksanakan rencana Ibu ini, kira-kira siapa yang kira-kira bisa membantu? Ya, di sekolah ini kita punya 2 guru yang sama, guru ekonomi, itu Bu Roza. Saya rasa Bu Roza ini bisa membantu saya dalam mendukung dari apa yang sudah saya rencanakan. Kira-kira mungkin ada yang lain mungkin yang bisa, mungkin rencana inginkan ini mungkin ada yang jangka pendek atau mungkin ada yang jangka panjang. Iya, untuk jangka pendeknya itu tadi Pak. Saya menginginkan siswa ini hadir utuh dan bagaimana dia bisa berkonsultasi, menjadi nilainya menjadi lebih meningkat. Dan untuk jangka panjangnya tentunya dia bisa lulus 100% di sekolah ini. Berarti kita kepengen dia lulus. Kalau kita pakai skala ya, skala dari apa yang Ibu alami ini, kira-kira dari skala 10, kira-kira sekarang saat ini sedang berada di skala mana? Iya, saya rasa skalanya sekarang ini baru sampai skala 6 Pak. Nah, saya menginginkan sampai skalanya skala 9 lah kira-kira Pak, untuk bisa utuh. Kira-kira untuk mencapai skala dari skala 6 menuju skala 10 itu, kira-kira rencana apa yang lebih spesifik yang bisa Ibu lakukan? Ya, rencana yang lebih spesifik tentunya saya merubah model nantinya pembelajaran saya Pak, ke arah yang lebih dinamis. Misalnya membawa anak-anak itu keluar ruangan atau dengan metode-metode lain yang lebih efektif. Mungkin kalau model-model yang lama yang Ibu gunakan, model seperti apa? Model yang lama tentunya hanya dengan manual saja Pak. Gitu, ya. Jadi kita ingin merubah ke model yang agak lebih kekinian ya. Iya. Oke, bagus sekali Bu. Jadi kira-kira Bu, yang akan mendukung Ibu tadi itu ada tadi Ibu sampaikan ada teman sejawat, ada dalam jangka waktu panjang. Kemudian kira-kira yang Ibu lakukan ini sebagai bentuk wujud tanggung jawab, kapan akan Ibu laksanakan? Iya Pak, sekarang kita kan udah mau ujian semester ya Pak ya. Mungkin awal tahun ajaran saya akan coba melaksanakan cara yang saya lakukan itu Pak, secara yang sudah saya rencanakan itu seutuhnya Pak, dengan bantuan dari teman-teman sejawat tadi. Oke. Bagus sekali Bu, jadi saya pikir ini sebuah pola perubahan yang luar biasa untuk memajukan pendidikan. Dan saya kira apa yang Desi sampaikan ini merupakan hal yang bisa memajukan kita. Andaikan semua guru punya pemikiran seperti itu, tentulah akan memajukan sekolah kita. Ya, Pak. Mungkin itu Bu Desi yang bisa saya sampaikan dari apa yang Desi sampaikan kepada saya hari ini. Mungkin ada lagi mungkin yang Ibu pertanyakan? Cuma itu aja Pak. Iya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terakhir mungkin saya ingin nanyakan gimana perasaan Ibu setelah? Senang Pak, sudah ada agak lega sedikit karena sudah berbagi dan sudah ada masukan-masukan dari Bapak. Ya, mudah-mudahan memberikan efek positif lah kepada perkembangan. Demikian saja Bu Desi, terima kasih. Oke Bulan, Assalamualaikum Bulan. Waalaikumsalam Pak Yuzi. Oke baik Bulan, dari proses coaching dengan Bu Desi tadi Pak Lon, apa yang gimana, sudah berjalan lancar sesuai dengan Pak Lon harapkan Pak Lon? Alhamdulillah berjalan lancar, alhamdulillah baik. Oke, bagus Pak. Baik Bulan, selanjutnya Pak Lon ya, ada beberapa dalam proses pasca supervisi ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan Pak Lon. Ya. Tentu saya di sini peran saya sebagai supervisor yang akan mengamati Pak Lon seperti yang sudah Pak Lon lakukan dengan Bu Desi tadi. Selanjutnya Pak Lon, dari apa yang sudah Pak Lon lakukan, apa yang sudah Pak Lon lakukan dari proses coaching yang sudah Pak Lon jalankan dengan Bu Desi tadi? Ya, artinya kita telah memberikan coaching itu sesuai dengan alur supervisi akademik, yaitu melalui alur TIRTA, yaitu
tujuan, identifikasi, Oke. kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab. Saya pikir tadi kita sudah melaksanakan coach itu dengan coachee, coach yang bertanya kemudian dijawab oleh coachee dengan respon, dengan tanggapan sesuai dengan alur cerita yang ada. Dan saya lihat pelaksananya tadi itu sudah agak fullness gitu. Baik Pak Lon, selanjutnya Pak Lon, saya sebagai supervisor Pak Lon tadi juga mengamati apa yang sudah Pak Lon lakukan dengan polisi, dan ada juga nih beberapa catatan Pak Lon dari apa yang sudah saya amati. Pertama Pak Lon, yang disampaikan Pak Lon benar ya, Pak Lon merasa sudah menyampaikan proses cerita dengan benar secara runut ya, mulai dari menggali tujuan coachee, selanjutnya identifikasi, rencana dan tanggung jawab. Tapi Pak Lon yang perlu perlukan tingkatkan adalah bagaimana cara Pak Lon menggali lebih lanjut tentang rencana Pak Lon. Jadi Pak Lon lebih pertajam lagi proses penggalian dari coachee pada bagian rencana. Selanjutnya Pak Lon, dari kompetensi inti yang Pak Lon miliki sebagai coach tadi sudah berjalan dengan bagus ya. Pertama Pak Lon sudah fokus terhadap coachee, artinya Pak Lon sudah hadir penuh terhadap coachee tadi. Yang kedua, Pak Lon sudah mendengarkan secara rasa, secara aktif. Yang ketiga, Pak Lon sudah menunjukkan pertanyaan yang berbobot tadi. Tapi Pak Lon, dalam hal itu Pak Lon juga perlu tingkatkan Pak Lon, terkhusus masalah mendengarkan secara aktif ya. Jadi Pak Lon terlihat tadi agak sedikit terganggu dengan keadaan di sekitar. Jadi kedepannya ini bisa kita pedoman ini kita tingkatkan lebih lanjut Pak Lon. Oke Pak Lon, ini hasilnya udah bagus Pak Lon. Selanjutnya Pak Lon ya, dari apa yang sudah Pak Lon lakukan hari ini, kompetensi mana yang ingin Pak Lon kembangkan selanjutnya dalam masalah coach ini? Ya, dalam kompetensi yang ingin kita kembangkan dalam masalah coach ini adalah tentang pertanyaan berbobot. Kemarin itu mungkin ada kelemahan-kelemahan kita di situ. Jadi Pak Lon ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot Pak Lon. Oke baik Pak Lon. Jadi itu Pak Lon proses kompetensi kita ini. Kita berharap Pak Lon ya, dari apa yang sudah Pak Lon lakukan tadi, apa yang Pak Lon inginkan tadi, kedepannya bisa kita perbaiki Pak Lon ya. Tentu di sini kita mengedepankan yang namanya berkolaborasi Pak Lon ya, agar proses ini berjalan dengan lancar dan lebih baik lagi Pak Lon. Ya Pak Yuzi, kita terima kasih sekali Pak Yuzi atas masukan-masukan dari catatan dari supervisor ini. Ini barangkali menjadi refleksi bagi kita, menjadi masukan luar biasa bagi kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan perubahan-perubahan menuju kebaikan dalam proses pendidikan. Oh, Mbak Desi. Waalaikumsalam Pak Arlon. Gimana kabarnya Mbak Desi? Alhamdulillah Pak Arlon. Pak Arlon juga bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik Bu, sebelum kita mulai coaching, saya ingin mendiskusikan dengan Ibu tentang beberapa hal. Mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Iya Pak. Berkaitan dengan percakapan coach dengan coachee intinya. Apa yang disampaikan oleh coach dan kemudian apa nanti respon dari coachee. Kemudian kita juga ingin melihat rubrik penilaian ini apakah sudah sesuai dengan alur cerita, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Itu pertanyaan yang pertama yang ingin kami sampaikan kepada Ibu. Pertanyaannya apa Pak? Tentang rubrik penilaian pencapaian percakapan coaching tadi. Halo, apa kabar Pak Yuzi? Alhamdulillah sehat Bu Desi. Iya, dari kemarin ini saya lihat HP panggilan tak terjawab. Iya. Ada apa Pak Yuzi menelpon saya?
Ya, baik Bu Desi, sebenarnya mohon maaf Bu Desi mengganggu waktunya Bu Desi ya. Sebenarnya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan Bu Desi tentang pembelajaran saya di kelas 10 IS2 Bu Desi. Tentu pembelajaran matematika yang saya berikan ke murid Bu Desi. Hari ini Bu Desi ada waktu untuk melakukan proses coaching ini? Tentu Pak Yuzi, saya punya waktu mungkin tidak lama ya Pak ya. Oke, Bu Setelah Desi. itu karena saya akan melaksanakan pengawasan ujian. Silahkan Pak, apa masalahnya Pak? Gini Bu Desi, beberapa hari yang lalu Bu Desi, tepatnya seminggu yang lalu, saya mengajar di kelas 10 IS1 Bu Desi. Saya mengajar di sana, topiknya sistem persamaan linear 3 variabel Bu Desi. Di dalam pembelajaran tersebut, beberapa murid terlihat kurang aktif dan tidak tertantang dalam belajar Bu Desi. Padahal di sana saya sudah berikan masalah kontekstual yang berhubungan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Tapi masih saja murid ini belum tertantang Bu Desi. Jadi hari ini saya mengajak Bu Desi untuk coaching bagaimana apa yang harus saya lakukan untuk kedepannya. Iya. Jadi masalahnya siswa ini kurang fokus Iya, terhadap Bu Desi. pelajaran di mata pelajaran Bapak. Iya, iya Bu Ya, Desi. inilah masalah yang sering sekali kita hadapi pada saat sekarang ini ya Pak. Mungkin tidak saja di jam pelajaran Bapak, di jam pelajaran saya juga seperti itu. Lalu Pak, mungkin apa yang ingin Bapak harapkan setelah kita melaksanakan diskusi ini Pak? Saya berharap Bu Desi dengan proses coaching ini munculnya ide-ide tentang perubahan cara mengajar Bu Desi. Yang mungkin selama ini saya menganggap bahwa mengajar dengan memaparkan masalah yang kontekstual tadi bisa membuat anak semangat, tapi secara logikanya di kelas 10 S1 ini tidak berjalan Bu Desi. Jadi saya menginginkan nanti adanya perubahan metode mengajar Bu Desi. Eh, jadi Bapak menginginkan adanya perubahan metode pembelajaran. Oke Bu Desi. Hal apa yang sudah Bapak lakukan? Seperti yang saya sampaikan tadi Bu Desi, pertama di kelas itu karena ini matematikanya kan materi yang sifatnya abstrak Bu Desi ya. Iya. Walaupun dengan abstraknya itu, tapi saya berupaya Bu Desi membuat matematika itu menjadi konkret. Contohnya saya memaparkan masalah kontekstual dengan berbagai soal cerita yang berhubungan dengan mereka sehari. Biasanya Bu Desi ya, murid 3-4 tahun yang lalu ketika diberikan masalah dalam belajar, mereka tertantang Bu Desi untuk belajar, tapi murid kita hari ini tidak Bu Desi. Iya, iya, iya. Terus apa kira-kira yang bisa Bapak lakukan atau tindak lanjut apa yang bisa kira-kira Bapak lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Karena ini matematika ini kan saya mengajar di 10 S1 jam terakhir Bu Desi. Mungkin saya berpikir di sini Bu Desi perlu memberikan sedikit peregangan bersih atau bisa kita barakan tentang ice breaking lah Bu Desi ya. Jadi dalam artian supaya anak ini lebih rileks dan lebih bisa santai belajar matematika, saya menginginkan adanya ice breaking sedikit. Selain itu nanti di tahap penutupan pembelajaran ada sedikit refleksi Bu Desi. Jadi saya ingin mau juga membuat murid ini bagaimana memberikan pendapat tentang cara mengajar saya di kelas itu Bu Desi. Iya, saya rasa itu sudah bagus Pak. Bapak melakukan sistem ice breaking, memberikan bermacam-macam metode di dalam pembelajaran Bapak. Nah, kalau kita ukur berdasarkan skala, itu skala 1 sampai 10, apa yang sudah Bapak lakukan ini sekarang kira-kira berada pada skala berapa? Mengenai metode mengajar yang disampaikan tadi Bu Desi, saya merasa metode mengajar saya masih baru di tingkat 6 Bu Desi. Dan saya ingin meningkatkan itu kalau bisa ke angka 9 Bu Desi, agar metode mengajar ini bisa membuat murid-murid untuk bisa tertantang dalam belajar matematika. Oke, Bapak sekarang berada pada posisi 6 untuk mencapai 9. Nah, kalau begitu rencana apa yang bisa Bapak lakukan untuk mewujudkan sampai ke angka 9 itu Pak? Pertama Bu Desi, dari awal tadi tentu saya akan memvariasikan cara mengajar Bu Desi. Pertama tadi inisiatif pertama membuat ice breaking untuk murid-murid kita. Yang kedua refleksi untuk murid. Dan yang ketiga ini Bu Desi, ini sedikit berbeda juga Bu Desi. Pertama tentu kita mintakan pendapat dari guru teman sejawat ya, mencari referensi pelatihan workshop di daring maupun luring Bu Desi, agar metode mengajar ini bisa lebih baik ke depan. Ya, sudah bagus itu Pak. Sekarang kita tinggal bagaimana penerapannya lagi Pak ya. Betul. Kalau saya rasa itu sudah bagus. Nah,
kira-kira Pak, siapa yang bisa membantu Bapak nantinya dalam melaksanakan rencana yang sudah Bapak buat itu? Tentu banyak yang bisa minta dibantu, terutama untuk teman sejawat guru matematika. Ada Ibu Sasmi Yunita, ada Bu Anita Susanti, ada Pak Sarial, ada 3 orang tim guru matematika. Selain itu, kita juga minta bantuan dari kepala sekolah dan unsur pimpinan, karena kita bergerak tentu dari komunitas dan dari sekolah. Iya Pak. Jadi kalau begitu kira-kira sudah matang ya Pak ya rencana kita ya Pak ya. Nah kira-kira kapan bisa kita lakukan hal tersebut Pak? Ini berhubung ini udah akhir semester nih Bu Desi Iya, ya. Jadi siswa sekarang udah ujian semester. Insya Allah ini rencana ini kita eksekusi Insya Allah pada bulan Januari 2024 Bu Desi. Semakin cepat semakin baik ya Pak ya, karena ini merupakan hal yang rasanya lemes kita menghadapinya ya Pak kalau masalah siswa seperti itu. Nah Pak, rasanya kira-kira bagaimana Pak? Sudah agak plong rasanya Bapak menghadapi masalah ini atau bagaimana? Alhamdulillah Bu Desi, dari tadi saya agak ini sedikit buram, sekarang sudah tercerahkan dengan proses yang kita bicarakan ini Bu Desi. Iya. Jadi mungkin waktu kita sudah rasanya sudah tersampaikan ide-ide Bapak, mungkin waktu kita sudah juga untuk masuk kelas ya Pak. Bisa kita akhiri dan nanti kita akan bicarakan lagi tindak lanjutnya untuk semester yang ke depan. Saya tunggu nanti ya Pak ya. Kalau ada masalah silahkan hubungi saya juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Bu Desi, gimana kabarnya Bu Desi? Alhamdulillah baik Pak. Bu Desi, Ya Pak. berdasarkan coaching yang telah Ibu lakukan tadi, Ya. mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan sebagai observer. Ya Pak. Yang pertama, gimana coachingnya tadi berjalan dengan lancar, Bu? Alhamdulillah Pak, berjalan dengan lancar sesuai dengan alur tirta dan situasi kami pun penuh dengan rasa Pak, nyaman sekali kami melaksanakan coach dan coachingnya tadi Pak. Alhamdulillah, berarti kegiatan coaching tadi itu sudah sesuai dengan alur tirta ya? Iya. Tujuan, identifikasi, rencana aksi Iya, dan tanggung jawab. Dan tanggung jawab. Kemudian berdasarkan catatan saya tadi, apa yang Ibu sampaikan itu sudah sesuai dengan alur yang kita laksanakan. Iya Pak. Termasuk juga rasa yang telah diberikan dalam kegiatan itu. Lalu yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, apa kira-kira untuk pengembangan berikutnya dari hasil coaching? Iya. Untuk pengembangannya Pak, saya ingin mengembangkan untuk menjadi seorang coach terhadap coaching ini, saya ingin lebih mengembangkan tindak lanjutnya, yaitu bagaimana menggali dan mengasah pertanyaan-pertanyaan berbobot sebagai seorang coach Pak. Bagus sekali Bu Desi, seperti untuk mengembangkan tentang pertanyaan berbobot ya. Mungkin dari beberapa kompetensi yang tadi mungkin sudah disampaikan dalam coach tadi, mungkin yang mana yang lebih prioritas untuk Ibu kembangkan? Yang ingin saya prioritaskan yaitu lah Pak, bagaimana bisa menghadirkan kehadiran utuh dan memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, bagus sekali Bu Desi. Secara umum Bu Desi, apa yang telah Ibu laksanakan tadi dengan coach itu sudah berjalan sesuai dengan alur yang sebenarnya, alur tirta. Namun barangkali ada beberapa hal yang perlu kita tingkatkan ke depannya, terutama barangkali mungkin berkaitan dengan pertanyaan berbobot. Iya Pak. Mungkin itu saja mungkin Bu Desi, pertemuan kita pada hari ini, beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Mudah-mudahan ke depannya kegiatan pembelajaran dan coach kita akan lebih baik untuk ke depannya. Iya Pak. Demikian saja Bu Desi, karena ada kegiatan lain mungkin saya minta waktu untuk diri kepada Bu Desi. Iya Pak, terima kasih banyak ya Pak ya. Sama-sama Bu Sudah Desi. melakukan pra observasi kepada saya.